اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل عليه. أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا علاك قدرا يا إمام الأنبياء
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil alimir rabbani al-faqih as-samadani Abi Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin as-Sayyuti rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Ahbabana fillah wa duyufana al-a'izza adanallahu wa iyyakum ala huda wa taqwa. Kita lanjutkan hadis nomor 6749. 6749. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim, dalam Sunan Abi Daud. Antum lihat kodenya dalam kurung mim, Muslim, dal Abi Daud. Diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata beliau? Kana
ada ya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza amila, apabila beliau mengamalkan, idza amila, apabila beliau mengamalkan amalan, satu amal, asbatahu, niscaya beliau akan menetapkannya, beliau akan mengistiqomahkannya. Hadis ini sebagai jawaban hadis sahih dalam Muslim yang mengatakan Nabi sholat ba'diyah asar. Sahih Muslim menceritakan Nabi sholat ba'diyah asar. Sementara tidak ada satu ulama ahlus sunnah pun yang mengambil hukum sunnah sholat ba'diyah asar berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim tersebut. Kenapa tidak ada? Karena sholat ba'diyah asar itu khususiat untuk Nabi saja, tidak boleh untuk umat. Asal usulnya adalah Nabi tidak sempat melakukan ba'diyah zuhur karena banyaknya tamu sampai Nabi sholat asar. Bagi Nabi sholat rawatib itu harus, bagaimana mesti dikerjakan. Maka Nabi kerjakanlah ba'diyah zuhur itu setelah sholat asar. Setelah pada hari itu Nabi melakukan ba'diyah zuhur setelah asar, maka konsep dalam kehidupan Nabi yaitu hadis sahih Muslim, apabila Nabi sudah buat satu amal harus dikerjakan terus. Maka besoknya Nabi mesti sholat 2 rakaat ba'da asar, besoknya lagi ba'diyah asar, besoknya lagi ba'diyah asar. Asal usulnya adalah tidak sempat ba'diyah zuhur, diqadha selesai asar. Nah, kalau diqadha selesai asar ya sudah selesai. Kenapa dilanjutkan? Kenapa besoknya setelah Nabi ba'diyah zuhur kok lagi buat ba'diyah asar? Dia jawabannya dalam hadis sahih Muslim ini, karena idza amila amalan, Nabi apabila membuat satu amal, asbatahu, beliau menetapkan itu sebagai amal terus menerus, tidak boleh ditinggalkan lagi. Akhirnya Nabi tiap waktu buat sholat sunat setelah asar. Maka ulama Ahlus Sunnah mengatakan itu khusus untuk Nabi saja. Nah, inilah pentingnya bermazhab, sehingga kita jelas dalam memahami hukum. Akibat orang-orang yang tidak bermazhab, akhirnya ada yang melakukan ba'diyah asar karena baca hadis sahih Muslim. Nah, bukan hadisnya yang salah, pemahaman dia dengan hadis itu salah. Kenapa salah? Karena dia memahami sendiri, tidak cukup syaratnya. Syarat memahami hadis itu harus menguasai 13 cabang ilmu, yang kalau hari ini kita belajar dari lahir sampai mati nggak akan tamat 13 cabang itu. Nah, tidak akan pernah tamat. Oleh sebab itu kita tidak punya kemampuan. Ikut firman Allah yang berbunyi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya saja kepada ulama hal-hal yang kita tidak tahu. Maka bagaimana ini pemahaman hadis? Kok Nabi ba'diyah asar, lalu umat kenapa tidak? Tanya kepada para ulama. Maka ulama Ahlus Sunnah menjawab, ini jawabannya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi mengqadha ba'diyah zuhur setelah asar apabila Nabi sudah buat satu amal, besoknya tidak boleh beliau tinggalkan. Nah, karena konsepnya adalah idza amila amalan asbatahu. Apabila Nabi membuat satu amal, mesti dia jaga terus menerus. Azza insyaallah.
raditu billahi rabban sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadis nomor 6750. Terdapat dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sahih Ibnu Hibban. Diriwayatkan oleh tabi'in yang bernama Diyauddin dari Sayyidina Anas ibni Malik radhiyallahu an, hadis sahih. Kana ada ya Rasul sallallahu alaihi wasallam idza ghaza, apabila beliau berperang. Ghaza, apabila beliau berperang, artinya maju ke medan tempur. Qala, beliau membaca doa berikut: Allahumma anta aududi, ya Allah, Engkaulah sumber kekuatanku. Aududi arti dasarnya pangkal lengan. Pangkal lengan adalah sumber kekuatan. Maka kalau lihat pangkal lengannya besar, berarti kuat orangnya. Maka sengaja orang besarkan pangkal lengannya. Nah, anta adudi, engkaulah sumber kekuatanku. Wa anta nasiri, engkaulah penolongku. Bika ahulu, denganmu. Ahulu itu diambil dari bahasa hala yahulu dengan makna ihtala. Maksudnya adalah kaidul adu. Denganmu aku memperdayai musuh. Denganmu aku mengatasi tipu daya. Dua makna. Wabik asulu. Asulu menurut Imam Abdul Rauf Al-Manawi maknanya akharu. Denganmu aku menguasai. Denganmu aku menguasai. Wabika uqatilu, denganmu aku berperang. Nah, doa ini simpan dulu. Belum kepakai sekarang. Karena ada ya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza ghadiba, apabila beliau marah, ihmarrat wajnata, niscaya akan merah dua wajnahnya Nabi. Wajnah itu bagian yang menonjol dari pipi. Itu wajnah di sini. Apa namanya sekarang? Mana yang bahasa Arab? Apa wajnah bahasa Indonesianya? Nggak tahu. Karena bahasa Indonesia tidak cukup untuk menerjemahkan, maka tidak ada namanya. Ini bilang wajnah, kita bagaimana terjemah? Adun semuanya pipi, tingginya saja, yang dekat tulang itu wajnah. Nah, bikin gambarnya situ. Maka ibu-ibu kalau dia pakai make up, nah itu pula yang di wajnahnya, supaya dia nampak marah. Kurang kipasnya. Nah,
Jadi Rasul apabila marah maka nampak merah di wajnahnya. Hadis berikutnya, karena ada ya Rasul sallallahu alaihi wasallam idza ghadiba, apabila beliau marah, wa huwa qaimun, padahal beliau sedang berdiri, jalasa, niscaya beliau akan duduk, niscaya beliau akan duduk. Wa idza ghadiba, dan apabila beliau marah, wa huwa jalisun, padahal beliau sedang duduk, iqtaja, beliau akan berbaring. Kalau dilakukan hal ini, marah sedang berdiri dibuat duduk, marah sedang duduk dibuat tidur, fayadhhabu ghadabuh, maka akan hilang marahnya, maka akan hilang marahnya. Tapi kalau marah sambil berdiri dibuat berjalan, itu merusak, akan terjadi mafsadah, apalagi dia sempat mengejar. Tapi kalau berdiri dibawa duduk nggak ada mafsadahnya. Duduk dibawa berbaring nggak ada mafsadah. Kalau nggak bisa juga kata Rasul, ambil air wudhu, karena itu akan memadamkan api kemarahan. Karena ada ya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza ghadiba, apabila beliau marah, lam yajtari alaih, niscaya berani. Nah, santri baru dia kitabnya yajtari, artinya berani, buat di bawahnya berani. Nah, itu antum dari tadi nggak bisa tahu halaman berapa, mana santri usang nggak bisa ngasih tahu halaman. Lam, lihat hadisnya, jumpa. Lam artinya tidak, buat di bawahnya tidak. Yajtari, berani. Alaihi, di atasnya. Nya kembali ke Rasulullah. Ahadun, oleh siapapun. Illa, kecuali. Aliyun, Sayyidina Ali. Jadi kalau baca nama sahabat, baca Sayyidina di pangkalnya, supaya beda Ali sahabat dan Ali yang enggak sahabat. Kalau enggak baca Sayyidina sama saja. Hadis sahih. Jadi Rasulullah kalau marah, Sayyidina Abu Bakar diam saja, enggak berani negur, enggak berani ngomong, kecuali kalau Nabi dah senyum lagi. Sayyidina Umar juga begitu. Bahkan Sayyidina Umar berlutut kalau Nabi marah. Ketika Sayyidina Umar membawa lembaran Taurat, ya Rasulullah, saya dikasih Taurat oleh Yahudi. Nabi marah. Wahai Umar, kalau Musa hidup di zaman saya enggak akan masuk surga kalau dia tidak ikut syariat saya. Artinya enggak perlu kamu baca-baca syariat Musa, karena enggak ada gunanya. Maka Nabi berlutut, Sayyidina Umar berlutut, raditu billahi rabba wa bi islam bidina bi sayyidina Muhammadin rasulah.
maka redahlah marahnya Rasul. Yang berani menegur Nabi, yang berani bicara dengan Rasul ketika Nabi sedang marah, hanya Sayyidina Ali saja. Pertama, Sayyidina Ali adalah sepupu Nabi. Yang kedua, menantu kesayangan Nabi. Nah, yang lain nggak berani. Yang ketiga, Sayyidina Ali kecil. Nah, anak kecil itu kadang-kadang nggak pengaruh sama orang marah. Nggak tahu dia orang marah nggak marah. Kadang supaya dia tahu, baru tahu ini sedang marah. Nggak tahu dia, diliatin aja nggak tahu dia. Lihatnya orang lain ke belakang, padahal kita lihat dia. Udah ditunjuk juga nggak tahu, masih dia orang lain. Ditegur namanya pun dia lupa namanya. Dipanggil dia ke depan, kasih rotan satu, oh ya ini sedang marah. Nah itu anak kecil. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karena usianya kecil, kedekatan akrab dengan Nabi sebagai sepupu Rasul. Yang ketiga, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau hidup dengan Nabi dari kecil. Hidup di rumah Nabi dari kecil. Beliau diberi kehidupannya, dibiayai kehidupannya oleh Rasul dari kecil. Sebagai balas jasa Nabi kepada paman beliau Abu Thalib. Kata Nabi, Abu Thalib itu banyak anaknya, maka dibawalah Sayyidina Ali ke rumah. Maka Sayyidina Ali itu yang anak-anak yang pertama masuk Islam. Dan paman Nabi enggak menegur, biarin saja. Anaknya ikut Nabi SAW. Nah, karena kedekatan tersebut, karena faktor kehidupan tersebut, maka ketika Nabi marah, yang berani bertegur sapa dan Nabi di saat marah, setelah marah, hanya Sayyidina Ali saja. Nah, mungkin yang lain tadi mau buang dua nggak jadi. Nah, naik langsung ke atas. Nah, buang satunya hilang entah kemana. Itu kalau sahabat yang lain. Bahkan ketika Nabi tidak marah saja nggak ada yang berani menatap Nabi kecuali dua sahabat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar ibn Khattab. Yang lain ketika Nabi bicara mereka nggak berani menatap Rasul. Nabi menunduk, dia melihat. Nabi melihat, dia menunduk. Tidak berani yang bertatapan mata dengan Nabi kecuali hanya dua sahabat saja, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab. Karena ada ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza ghadabat Aisyatu. Aisyatu enggak boleh bertanwin. Karena dia adalah ismul ladzi la yansarif. Enggak boleh bertanwin mufham. Ismul ladzi la yansarif. Nah, apabila marah Sayyidah Aisyah, araka bi anfiha, mencet ya Nabi dengan Sayyidah Aisyah. Pegang hidungnya dipencet. Wa qala berkata, ya Rasul, ya Uwais. Nah, Uwais itu bentuk tasghir dari Aish. Nanti ketika antum belajar nahwu sharaf ada namanya tasghir. Tasghir itu artinya mengecilkan. Salman itu besar orangnya. Sulaiman adiknya. Sulaiman itu adalah Salman kecil. Kalau Salmannya sebesar itu, bagaimana Sulaimannya? Kemudian Hasan. Nah, Husain. Kemudian Amir, Umair. Kemudian Daud, Duet. Duet itu Daud kecil artinya.
Nah, begitu juga akhi. Akhi itu abang. Kalau adik ukhay. Nah, saudara kecilku. Nah, itu yang dikatakan oleh Nabi kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ya Umayya la tansani fi du'aika. Wahai adikku, jangan lupakan aku dalam doamu. Ini permintaan Nabi kepada Sayyidina Umar ketika pamit mau umroh. Nah, Nabi saja minta doa sama sahabat. Nah, orang-orang hari ini mengatakan, kenapa panggil Ustaz tuh doa aja sendiri? Memang dia mustajab doa. Nah, kan itu caci makiannya. Sebetulnya kalau dia baca hadis Nabi, Nabi bagaimana mau doa dikabulkan oleh Allah? Semuanya dikabulkan. Tapi kenapa minta doa kepada Sayyidina Umar? Untuk mengajarkan kepada umat sunnah minta doa kepada orang yang mau berpergian, terutama ke haji atau umroh. Jadi Uwais itu bentuk tasghir daripada Ais. Ya Uwais, kuli, katakanlah Allahumma Rabba Muhammadi. Wahai Allah, Tuhannya Nabi Muhammad, Ighfirli dzambi, ampunilah bagiku dosaku. Wa azhib, dan hilangkanlah. Adhib, hilangkanlah. Ghaidza qalbi, marah di dalam hatiku. Marah di dalam hatiku. Ini mudhaf ilaih takdir fi. Susah contohnya itu. Yang takdir fi. Marah di dalam hatiku. Wa ajirni, dan selamatkanlah aku min mudillatil fitan, dari hal-hal yang menyesatkan dari fitnah. Ini orang nahu bilang idhofah sifat kepada mausuf. Mudillatil fitan, enak dibaca. Kalau ikut aturan biasanya minal fitanil mudillat, dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Tapi bunyinya nggak bagus. Fitanil mudillat, nggak bagus bunyinya. Allahumma ighfirli dzambi wa azhib ghaidza qalbi wa ajirni minal fitinal mudillat. Nggak bagus. Nah, maka masuk sastra Arab, yaitu dengan memindahkan sifat menjadi mudhaf, mausuf menjadi mudhaf ilaih. Dibaliklah dia mudillatil fitan. Jadi enak doanya. Allahumma ighfirli dzambi wa azhib ghaidza qalbi wa ajirni min mudillatil fitan. Maka kalau kita terjemah, selamatkanlah aku dari yang menyesatkan fitnah. Menyesatkan fitnah. Itu saja tersesat. Akan salah paham jadinya. Nah, kalau enggak belajar sastra, maka dibalik dalam menterjemahkannya, selamatkanlah aku dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Itu susunan aslinya. Nah, enggak cukup 2 bulan. Hadis dhaif. Karena ada ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza fatahu, apabila terlewat akannya Nabi. Idza fatahu, apabila terlewat akannya Nabi, al-arba, oleh 4 rakaat. Arba, 4 rakaat. Qobla, sebelum. Qobla, sebelum. Ini santi baru nih. Qobla, sebelum. Zuhri, zuhur. Jadi Rasul apabila terlewatkan salat qobliyah zuhur, enggak sempat, kapan Nabi kerjakan? Shallaha, niscaya Nabi
mengerjakannya. Itu terjemahan umum. Nabi mengerjakannya. Kitabnya Nabi menyolat, solat disolatkan. Maksudnya mengerjakan solat kapan? Ba'dar rak'ataini, setelah 2 rakaat setelah zuhur. Nabi kerjakan solat zuhur, Nabi kerjakan 2 rakaat zuhur, ba'diyah zuhur. Setelahnya Nabi kerjakan 4 rakaat sebelum zuhur yang tadi tertinggal. Siapa mau ngamalkan? Nggak ada yang mau kan? Qobliyah zuhur saja ada yang kadang-kadang bersembunyi di belakang kawannya. Maka minimal antum jaga istiqomah qobliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat. Kalaupun tidak sempat qobliyah zuhur, kerjakan qobliyah zuhurnya ba'diyah zuhur. Jangan mungkin kalau nggak mampu ikut sempurna, ikut minimal dulu 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat qobliyah zuhur yang tertinggal. Kata ulama boleh digabungkan, 1 takbir, Allahu Akbar, aku sholat qobliyah zuhur plus ba'diyah zuhur 4 rakaat sekali salam. Itu boleh hukumnya, dan itu bagus bagi kita. Kalau kita kerjakan ba'diyah zuhur lalu salam, kemungkinan mau qobliyah zuhur nggak jadi. Tapi kalau udah dibuat sekali takbir, itu mesti diselesaikan 4 rakaat sekali salam. Saya sholat qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur 4 rakaat makmum. Bukan makmum, sendiri. Nah, hadis Sunan Ibnu Majah dari Sayyidah Aisyah. Karena ada ya Rasul sallallahu alaihi wasallam idza faragha, apabila beliau telah selesai, faragha selesai, min dari ta'amihi makannya Nabi. Nabi apabila selesai makan, qala, beliau membaca doa, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona. Ko-nya yang panjang, jangan sa-nya. Wasaqona, salah. Wasaqona wa ja'alana minal muslimin. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, alladzi, yang at'amana, telah memberi makan kepada kami, wasaqona, telah memberi minum kepada kami. Kalau sa-nya panjang, wasaqona, telah menghalau kami. Nah, itu kambing makan, masuk dalam para orang lain, baru dihalau. Nah, sa panjang, aneh menghalau. Ko-nya panjang, artinya memberi minum. Wa ja'alana, dan Allah telah menjadikan kami sebagai seorang muslim. Hadis sahih, itu nggak perlu diulas. Nah, hadis berikut yang perlu antum catat. Nah, sebagai bantahan, sebagai dalil terhadap kaum Salafi Wahabi yang menganggap sesat acara-acara setelah pengebumian. Setelah jenazah dikuburkan, ada kan yang tahlilan, ada yang talqin, ada yang doa untuk mayat. Mereka katakan tidak ada dalilnya. Lihat di sini dalilnya, Sunan Abi Daud, hadis hasan. Apa kata Sayyidina Utsman bin Affan? Karena menunjukkan apa? Selalu, lazim. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza faragha, apabila beliau telah selesai. Beliau telah selesai. Dari mana selesainya? Min, dari
Dafni menguburkan, mayyiti mayat. Selesai dari menguburkan mayat, apa yang Nabi lakukan setelah selesai menguburkan mayit? Waqafa alaihi. Nabi berhenti, Nabi berdiri di atasnya kubur, tidak langsung pulang. Bukan kayak menguburkan bangkai hewan, tapi Nabi berdiri. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? Istaghfiru, istighfarlah kalian semua, mintakan ampun oleh kalian semua. Sama siapa Nabi ngomong? Sama siapa? Sama sahabat yang hadir di situ. Berarti bukan Nabi saja yang berdiri di situ dengan sahabat-sahabatnya. Apa amalan setelah jenazah dikuburkan? Apa perintah Nabi kepada sahabat setelah jenazah ditanam? Istighfar li akhikum, untuk saudara kalian. Nah, bacakan istighfar untuknya. Lalu mereka ditahlilkan, kan istighfar saja. Nah, istighfar di sana itu bahagian dari zikir. Maka zikir apapun yang dibaca di situ itu memberi pengaruh kepada mayit yang ada di dalam. Yang kedua apalagi? Wasalu, mintakan oleh kalian, mohonkan oleh kalian baginya saudara kalian at-tasbita, untuk kokoh, untuk mantap dalam menjawab pertanyaan. Fa innahul ana, maka sesungguhnya saudara kalian al-ana, sekarang, yus'al, sedang ditanya. Saudara kalian sedang ditanya. Nah, ini sunnah Rasul setelah dikebumikan jenazah. Dan itulah yang dilakukan oleh sahabat Nabi Sayyidina Amr bin As radhiyallahu an. Ketika beliau dalam keadaan sakaratil maut, beliau menghadap ke arah dinding dalam keadaan menangis. Datang anaknya, wahai ayah, kenapa engkau menangis? Engkau kan sahabat Nabi. Engkau dikatakan oleh Nabi begini dan begini. Dapat pujian-pujian daripada Sayyidina Rasul. Lalu Sayyidina Amr bin As menghadap, berbalik memandang pada anaknya dan hadirin yang hadir. Wahai kalian semuanya, saya berada dalam 3 kondisi. Pertama, tidak ada suatu waktu yang paling saya benci melainkan Muhammad. Tidak ada agama yang paling saya tidak suka melainkan agama Muhammad. Kalau saya mati waktu itu pasti masuk neraka. Yang kedua, saya mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga tidak ada orang yang paling aku cintai melebihi Nabi Muhammad. Tidak ada ajaran yang paling saya sukai melebihi ajaran Sayyidina Rasul. Kalau saya mati waktu itu, saya pasti aman masuk surga. Yang ketiga, kondisi saya adalah setelah meninggal, berapa lama setelah Nabi meninggal. Saya telah menjabat menjadi gubernur Mesir, telah masuk dalam kancah politik, masalah Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu peranan penting Sayyidina Amr bin As. Maka beliau katakan, bagaimana nasib saya kalau sekarang meninggal? Maka pesan beliau kepada anak-anaknya, kalau saya meninggal tolong timbun tanah pelan-pelan. Kalian timbunkan tanah ke jasad saya pelan-pelan. Kemudian setelah ditimbun, tinggallah kalian di kubur saya selama menyembelih onta dan membagi-bagikan dagingnya, supaya bisa terhibur dengan kehadiran kalian. Ini kehati-hatian daripada sahabat, kekhawatiran dari sahabat, pengen ditemanin di atas kuburnya oleh anaknya selama menyembelih onta dan membagikan dagingnya. Merobohkan sapi, kemudian 2 malaikat menanyainya. Yang kedua, ucapkan salam ke kuburan.
maka dia akan mengenal siapa yang datang kalau dia kenal dulu di dunia. Nah, dia mendengarkan bunyi sendal kalian. Kesimpulan dari hadis tersebut adalah orang mati bisa mendengarkan ucapan orang hidup. Itu kesimpulannya. Begitu juga setelah perang Badar, Nabi memasukkan korban Quraisy ke dalam sumur Badar. Abu Jahal ada di situ, Umayyah bin Khalaf ada di situ. Maaf, Umayyah nggak ada, matinya sudah pulang. Abu Jahal, siapa lagi? Lupa namanya. Nah, kemudian Nabi datang mengatakan, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Apakah kalian menemukan janji Tuhan kalian itu benar? Wa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Kami menemukan janji kami benar. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, kenapa engkau ngomong sama orang tak mati? Apa kata Sayyidina Rasul? Wahai Umar, bukan berarti engkau lebih mendengarkan ucapan saya dari mereka. Artinya kamu dan mereka sama-sama bisa mendengarkan, tapi mereka tidak bisa jawab. Kesimpulannya, orang mati bisa mendengarkan ucapan orang hidup. Itu kesimpulan awal. Nah, kalau bisa mendengarkan, kita sampaikanlah kepada saudara kita yang terkubur tersebut sebelum didatangi oleh malaikat pesan-pesan berikut. Ya Abdullah ibni Abdillah, wahai Abdullah putra Abdullah, apabila datang kepada dua malaikat, kamu enggak usah kaget. Itu adalah salah satu dari makhluk Allah seperti kamu juga. Kalau dia bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu? Jawablah, Tuhanku Allah. Kalau bertanya kepadamu, siapa nabimu? Jawablah, Muhammad Rasulullah. Itu diulang 3 kali. Dia bisa dengar enggak? Bisa dengar? Bisa dengar. Banyak hadisnya tadi kita sudah sampaikan, dia bisa dengar. Nah, sekarang dia akan ditanya oleh malaikat. Nah, datanglah malaikat menanyanya, siapa Tuhanmu? Tadi dia dari ngomong tadi, Allah. Nah, datang dua yang menyebabkan datang dua malaikat. Dua malaikat yang dibilang tadi, jangan kaget. Oh, dia nggak kaget. Dia sudah hafal jawabannya. Nah, itu salah satu usaha dari salulahu tasbit, mintakan olehmu kepada Allah supaya jenazah ini mampu menjawab pertanyaan karena dia sedang ditanya. Nah, bagaimana caranya? Ya terserah, doa kepada Allah supaya dia bisa jawab, buat usaha supaya dia bisa jawab. Apa usahanya? Menyampaikan pertanyaan-pertanyaan malaikat, memperingatkan dia supaya dia tidak kaget ketika malaikat datang. Apakah dia dengar? Dengar, karena hadis yang sudah disampaikan. Nah, ramuan dari berbagai hadis tersebut, lahirlah talqin daripada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muncul Wahabi yang tidak belajar, katakan bid'ah. Nah, dia baru tamat S1, baru modal bahasa Arab sanawiyah aliyah, pergi ke Mesir, dosen bahasa Arab, separuh dipahami, separuh tak mengerti. Kemudian kena doktrin Wahabi, katanya tidak ada hadis talqin. Bid'ah, sesat. Akhirnya ibu bapaknya dikuburkan seperti kucing saja. Sudah ditimbun, dia pulang, nggak diingat lagi. Ziarah kubur juga nggak boleh. Nah, nggak boleh ziarah sebelum Ramadan. Bid'ah, Nabi nggak pernah ziarah sebelum Ramadan. Nggak boleh ziarah Idul Fitri. Mendingan ketemu orang hidup kok irung mati dulu. Macam-macam dia buat. Akhirnya mak bapaknya ditalkinkan tidak. Tahlilan nggak boleh, nggak sampai. Yasinin nggak boleh, nggak sampai. Semuanya nggak sampai. Ditalkinkan tidak, dikirimkan pahala tidak, diziarahi juga tidak. Persis dengan dia menguburkan bangkai. Tuh, hati-hati kalau punya anak salafi Wahabi. Nah, kalau punya anak salafi Wahabi, buat surat wasiat ke kawan untuk ditahlilkan, untuk ditalkinkan. Nah, udah paham? Nah, harus dimantapkan, jangan sampai dikocar-kacirkan oleh salafi.
Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min ta'ami, apabila beliau telah selesai dari makannya, qala, Nabi baca doa berikut. Allahumma ya Allah, lakal hamdu, bagimulah pujian. Laka, bagimu. Hamdu, pujian. At'amta, engkau telah memberi makan. Wasaqaita, engkau telah memberi minum. Wa asba'ta, engkau telah mengenyangkan. Wa arwaita, engkau telah melepaskan dahaga. Diberi makan belum tentu kenyang, diberi minum belum tentu lepas dahaga. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan mengenyangkan. Segala puji bagi Allah yang telah memberi minum dan melepaskan dahaga. Falakal hamdu, maka bagimu puji-pujian. Ghaira makfurin, tidak dikufuri, tidak diingkari. Wala muwadda, tidak ditinggalkan. Wala mustaghnan angka, tidak terkaya darimu. Nah, tidak terkaya darimu, maknanya tidak memerlukanmu. Tidak memerlukanmu berarti memerlukanmu. Nafi isbat. Hadis hasan. Karena ada ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza faragha, apabila beliau telah selesai, min talbiyatihi, dari talbiyahnya, labbaik Allahumma labbaik, selesai baca talbiyah, apa yang Nabi lakukan? Sa'ala, Nabi meminta. Sa'ala, Nabi meminta. Allah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Nabi minta? Ridwana, keridhaannya Allah. Wa maghfiratah, dan keampunannya Allah. Wasta'adha, dan Nabi berlindung. Birahmatihi, dengan rahmatnya Allah. Minan nari, dari neraka. Minan nari, dari neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wa mautaka jannah birahmatika minan nar. Kira-kira redaksinya. Karena ada ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza faqadar rajul, apabila beliau kehilangan seseorang. Farid, apabila beliau kehilangan seseorang, min ikhwanihi, dari sahabat-sahabatnya Nabi, saudara-saudaranya Nabi. Kehilangan maksudnya Nabi tidak melihatnya. Berapa lama Nabi tidak melihatnya? Salasata ayyam, 3 hari. Apa yang Nabi lakukan kalau tidak lihat sahabat selama 3 hari? Sa'ala anhu, bertanya ya Rasul tentangnya sahabat tersebut. Hari pertama enggak kelihatan, enggak ditanya. Hari kedua enggak ditanya. Hari ketiga Nabi tanya.
Bagaimana? Fulan sudah 3 hari nggak kelihatan kemana? Ada informasi? Fa in kana ghaiban, maka jika ada ia seseorang ghaiban, tidak ada di tempat, mungkin jawabannya dia pulang kampung wahai Rasul, dia pergi ke Mesir wahai Nabi, dia bawa barang dagangannya ke Syam. Apapun jawabannya, yang jelas dia tidak berada di tempat, maka yang Nabi lakukan adalah da'alah, Nabi berdoa untuknya. Dia pulang kampung wahai Rasul, semoga dia selamat sampai tujuan. Dia dagang wahai Nabi, semoga dia bawa untung besar. Dia pergi haji wahai Nabi, semoga hajinya diterima. Nah, ini sunnah Rasul ketika jawaban sahabat yang 3 hari tidak dilihat, kalau jawabannya dia sedang pergi. Wa in kana syahidan, jika ada ia sahabat itu ada di tempat. Syahidan, ada di tempat. Syahidan, mati syahid. Haknya panjang, mati syahid. Sinnya panjang, ada di tempat. Ada di tempat, nggak kemana-mana. Tapi 3 hari nggak ke masjid. Apa yang Nabi lakukan? Zarohu, beliau akan menziarahinya, beliau akan mengunjunginya, didatangi ke rumahnya. Kenapa 3 hari udah nggak ke masjid? Nah, mungkin jawabannya, mungkin jawabannya punya pakaian, mungkin jawabannya dicari oleh penagih hutang. Wa in kana maridan, jika adalah sahabat yang hilang itu, sahabat yang tidak kelihatan itu sedang sakit, adahu, niscaya Nabi membezuknya, Nabi menjenguknya. Apa bedanya ziarah dan menjenguk? Hah? Kan sama-sama Nabi datang ke rumahnya. Apa bedanya? Kalau ziarah tangan kosong, kalau membezuk membawa sesuatu. Nah, itu bedanya. Nah, membezuk orang sakit, tanya-tanya dulu apa sakitnya, jangan asal bawa. Ini antum pikir, teman saya sakit, apa yang dia suka? Oh, durian. Antum bawain dia durian, makanlah durian, mati dia. Itu bukan membezuk namanya, itu membunuhnya. Maka tanya dulu apa sakitnya. Nah, setelah tanya sakitnya, apa yang cocok dengannya. Sakit gigi, antum bawain kacang tujin. Karena ada ya Nabi SAW, idza qala syai'a, apabila beliau mengatakan sesuatu, apabila beliau mengatakan sesuatu, salasa marrat, 3 kali, lam yuraja, niscaya tidak akan ditanya lagi. Niscaya beliau tidak akan ditanya. Ini sunnah bagi antum. Kalau orang tua dah ngomong 3 kali, jangan nanya lagi. Goni, ambil situ. Tolong ambil goni di situ. Ada di situ. Pergi saja situ ambil. Jangan tanya lagi. Nggak ada kompromi kalau sudah 3 kali. Nah, begitu Nabi mengajarkan kepada sahabat. Ada yang Nabi perintahkan, masih ada kompromi. Bagaimana Nabi kalau begini dan begini. Seperti Nabi menyarankan di perang Uhud untuk mengambil tempat di sini. Datang sahabat, wahai Rasul, apakah ini perintah dari Allah atau siasat perang? Kata Nabi, ini siasat saja. Kalau siasat jangan di sini, lebih baik di sana. Begitu juga mengusulkan untuk menggali parit. Ini ketika Nabi bicara 1 kali. Tapi kalau Nabi sudah perintah 3 kali, nggak ada sahabat lagi yang nanya, nggak ada lagi usulan, langsung saja dilaksanakan.
lam yuroja. Ini akhlak kepada orang yang lebih tua. Ini akhlak kepada orang tua, kepada keluarga yang lebih tua. Kalau dia dah ngomong 3 kali, jangan tanya lagi, langsung aja kerjain. Karena ada ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza qala Bilalun, apabila berkata oleh Sayyidina Bilal, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, nahado, beliau bangkit, pakabbaro, beliau akan takbir. Hadis dhaif, memang dhaif, tapi inilah hadis yang dipakai oleh ulama Syafi'iyah yang mengatakan bangkit ketika sholat itu ketika muazin sudah bilang qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Para ulama mengatakan siapa yang bangkit berdiri dari tempat duduknya setiap waktu sholat, ketika bilang qad qamatis shalah, maka dia tidak akan pernah sakit pinggang. Ini perkataan ulama, bukan hadis. Ketika sebahagian besar daripada kawan-kawan dakwah dia pergi ke India, ke Pakistan, ke Bangladesh, lihat ternyata makmumnya berdiri dulu sebelum iqamah, atur shaf, rapikan, lurus, sudah lurus semua, sudah siap, siap, baru iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Itu bukan mazhab Imam Syafi'i, itu mazhab Hanafi. Nah, mazhab Hanafi seperti itu, luruskan dulu shaf. Lalu siapa yang mau kita ambil? Lihat perkataan ulama Hanafi. Apa kata ulama Hanafi? Saya Hanafi, tapi kalau salat Syafi'i. Mana Imam Syafi'i bangkit ketika qad qamatis shalah? Ini hadisnya. Hadis dhaif, riwayat Imam Tabrani dan kitab Syarah Kabir. Itu dalilnya, itu dasar hukumnya. Makmum duduk saja dulu sampai muazin mengumandangkan iqamah. Saat baca qad qamatis shalah baru berdiri. Nah, selesai iqamah berdiri. Jadi tidak disuruh berdiri makmumnya sebelum iqamah. Tapi karena yang mengendalikan itu bukanlah ulama, hanya mencontoh, akhirnya dilihat di markas-markas dakwah mereka pakai mazhab Hanafi. Nah, nggak salah, nggak ada yang salah. Cuman yang lebih tepat mazhab Imam Syafi'i, minimal ada hadis walaupun dhaif. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qama minal laili, apabila beliau bangun dari tidur, beliau bangun dari tidur, yasusu, beliau menggosok fahu, mulutnya, bisiwaki, dengan solat, dengan siwak. Nah, dengan siwak. Nah, dengan siwak. Titik. Jadi yang sampai tahajud nggak gosok gigi. Nah, nanti rusak kawan di kiri dan kanan. Nah, hadis itu kita berhenti di situ. Saya pengen melompat kepada beberapa hadis di depan karena sebagai dalil penting. Nah, nanti kita baca pagi. Takutnya kalau hadis itu kita baca pagi, nggak banyak yang mendengar hadis itu. Hadis nomor 6774.
dengan 6.775. Nah, 6.774 dengan 6.775 itu dua hadis terakhir. 6.774 hadis sahih riwayat Imam Hakim dan Imam Tabrani. Karena ada ya Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qara'a, apabila belum membaca, alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Alaysa dzalik, apakah tidak demikian Allah? Apakah tidak Allah itu biqadirin, dengan zat yang mampu, ala ayyuhiyal mauta, untuk menghidupkan orang mati? Itu pertanyaan Allah di dalam Al-Quran. Maka ketika baca ayat ini, Nabi membaca bala. Nah, bala, iyo, kami mengakui Allah mampu menghidupkan orang mati. Wa idza qara'a, apabila Nabi membaca ayat alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang paling bijaksana? Qala bala, Nabi baca iya. Dalil sahih. Karena hadis terakhir sahih dan Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Sunan Abi Dawud, Sahih Imam Hakim. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qara'a, apabila beliau membaca sabbihisma rabbikal a'la, qala, Nabi baca subhana rabbiyal a'la. Nah, ini sunnah yang sudah banyak, yang perlu antum hidupkan kembali. Tidak cukup di ma'had saja, imam di mana saja baca subhana rabbiyal a'la. Nah, hari ini ketika dibaca surah sabbihisma rabbikal a'la, disambung sehingga tidak punya kesempatan membaca sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, lupa, terlewatkan subhana rabbiyal a'lanya. Yang Nabi suruh, yang Nabi contohkan menjawab pangkalnya, tapi masyarakat kita jawab ujungnya. Nah, inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa alaihi salam. Itu Nabi nggak pernah ajarkan, Nabi nggak pernah contohkan, tapi karena dengar nama Nabi dibaca alaihi salam. Ulama katakan kalau kita mendengar nama Nabi Muhammad sekalipun dalam surah, dalam solat, tidak sunnah berselawat. Muhammadur Rasulullah, nggak sunnah berselawat. Apalagi Nabi Musa, Nabi Ibrahim, nggak sunnah berselawat. Artinya nggak sunnah membaca sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salam di penghujung surat Al-A'la. Sunnah Nabi itu adalah membaca subhana rabbiyal a'la ketika mendengar ayat pertama sabbihisma rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la, fasabbih bismi rabbikal azim, subhana rabbiyal azim. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, amanna. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nggak tahu jawabannya. Ma min alaika rabbana nukadzibu falakal ham. Nah, ini salah satu adab baca Quran, menjawab
ayat-ayat yang perlu dijawab, menjawab ayat yang perlu dijawab. Itu sudah kita hukum dalam satu tulisan. Untuk dalilnya di dalam kitab Jami' As-Shaghir baru ditemukan nomor 6774, yaitu alaysa dzalika biqadirin ala ayyil mauta, kemudian alaysallahu biahkamil hakimin, kemudian 6775 sabbihisma rabbikal a'la. Yang lain banyak dalilnya, dibaca kitab At-Tibyan di Adabi Hamatul Quran bagi para hufaz. Insyaallah kalau ada pertanyaan dipersilakan. Salman Yusuf. Kayaknya nggak banting lagi deh. Amin. Allah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz, berkenaan pertama sekali tentang hadis yang berkenaan dengan Nabi SAW ketika beliau sholat sunnah itu menggabungkan pada zuhur tadi 4 rakaat. Itu bagaimana cara pelaksanaannya Ustaz? Ini kita tentang itu Ustaz. Yang kedua adalah berkenaan dengan talqinan. Nah, apakah sama haknya ahli ibadah dengan orang yang tidak ibadah gitu? Karena di sini mengingatkan kepada si mayat ketika nanti beliau ditanyakan kedatangan malaikat. Nah, ada orang itu yang ibadah dan ada yang tidak ibadah. Apakah haknya sama gitu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Jadi hadis yang tadi kita baca menceritakan Sayyidina Rasul apabila tidak sempat melakukan 4 rakaat sebelum zuhur, beliau akan melakukannya setelah 2 rakaat ba'da zuhur. Cara pelaksanaannya, Nabi selesai sholat zuhur melakukan sholat sunnah ba'da zuhur 2 rakaat. Setelah itu Nabi akan lakukan qobliyah zuhur 4 rakaat sekali salam. Qobliyah zuhur 4 rakaat sekali salam. Kemudian niatnya tetap tidak ada bahasa qadha, tetap tunai. Kenapa tunai? Karena ulama fikih katakan waktu untuk qobliyah zuhur, waktu untuk salat sunat qobliyah berawal dari masuknya waktu salat tersebut dan berakhir dengan berakhirnya salat tersebut. Berarti qobliyah kita lakukan setelah salat tertentu, maka nilainya tunai. Dan waktu untuk ba'diyah salat itu berawal dari setelah salat dilaksanakan, ba'diyah zuhur misalnya, setelah salat zuhur, dan berakhir dengan berakhirnya waktu zuhur. Jadi qobliyah zuhur itu tidak berakhir dengan kita setelah sholat zuhur, tapi qobliyah zuhur itu berakhir dengan berakhirnya waktu zuhur. Maka qobliyah zuhur yang dilakukan setelah zuhur nilainya tunai. Kalau mau diniatkan saya sholat qobliyah zuhur 4 rakaat tunai karena Allah. Lalu yang tadi katakan menggabung qobliyah dengan ba'diyah, ini bukan hadis. Ini adalah pendapat ulama fikih dalam mazhab Imam Syafi'i, mengatakan kita bolehkan saja
qobliyah dan ba'diyahnya sekali takbir, sekali salam. Ini bukan hadisnya Rasul, tapi inilah cara yang diperbolehkan oleh ulama fikih dalam mazhab Imam Syafi'i. Yang kedua tentang talqin jenazah. Talqin jenazah apakah disamakan antara ahli ibadah dengan orang fasik? Kalau kita lihat redaksi hadisnya, redaksi hadis yang kita baca tadi, wasalu, mintakan oleh kalian, wastaghfiru li akhikum, mintakan ampun oleh kalian untuk saudara kalian. Bahasa di sana saudara. Lalu bagaimana Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, hanya orang berimanlah yang bersaudara. Hanya orang berimanlah yang seperti saudara kandung. Berarti siapa saja yang ada iman dalam hatinya itu saudara. Maka dalam hal ini kita ambil pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah? Orang-orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kalau dia melakukan dosa-dosa besar kecuali syirik, maka dia tidak kafir dengan dosanya. Ini pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau kita katakan orang beriman akan kafir kalau dia tidak puasa, dia kafir dengan melakukan zina, dia kafir melakukan pencurian, dia kafir dengan melakukan maksiat. Ini bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, melainkan akidah Khawarij. Nah, siapa itu Khawarij? Khawarij adalah satu kelompok yang menonjol di zaman Khalifah Sayyidina Ali radhiyallahu an, yang Nabi sabdakan, kalau kalian bertemu dengan Khawarij, kalian akan merasa sedikit amal. Ibadah mereka sungguh-sungguh, cirinya mereka membotakkan kepala-kepalanya. Nah, mereka bersungguh-sungguh dalam ibadah, tapi kelewatan. Apa kelewatannya? Apabila ada orang beriman melakukan dosa, dia katakan orang itu kafir karena dosanya. Dan mereka sampai pada satu akidah sesat, yaitu menganggap Sayyidina Ali Tuhan. Menganggap Sayyidina Ali Tuhan. Akhirnya Sayyidina Ali putuskan, Khawarij itu dikumpulkan dan dibakar. Ketika Khawarij dibakar, sebelum dibakar apa kata dia? Sekarang bertambah keyakinan kami, kamu Tuhan. Nah, kenapa? Karena Nabi pernah bersabda, la yu'azzibu bin nari illa khaliqun nari. Tidak akan mengazab menggunakan api kecuali orang yang menciptakan api. Maka bertambah iman kami, kamu betul-betul Tuhan. Karena hadis Nabi tadi. Maka cerita ini sampai kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Apa kata beliau? Kalau saya diminta pendapat oleh Sayyidina Ali, saya tidak akan membakarnya, tetapi saya akan memenggal lehernya. Karena Nabi bersabda, man baddala dinahu fadrib unuqah. Siapa yang mengganti agamanya, penggal lehernya. Tidak boleh mengazab menggunakan api, tapi dengan dipancung lehernya. Ini namanya Khawarij. Akidah Khawarij itu adalah menyebabkan nilai orang kafir karena dosa. Nah, sekarang kita tidak mau memiliki akidah Khawarij. Berarti akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Pelaku dosa besar selain syirik tidak kafir. Orang enggak sholat enggak kafir. Orang berzina enggak kafir. Orang beriman yang mencuri tidak kafir. Yang jelas, orang beriman mana saja melakukan dosa besar tidak kafir selama dosa besarnya tidak syirik. Kalau tidak kafir, berarti dia beriman. Kalau beriman, berarti dia masih dalam satu saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Oleh sebab itu kita simpulkan, maka kita talkinkan siapa saja yang meninggal dalam kalimat atau yang kita dengar dia pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan bahkan dia lebih penting untuk ditalkinkan. Nah, kadang-kala orang katakan, oh, saya nggak ikut nyolatin jenazahnya.
karena dia nggak sholat. Saya nggak mau nyolatin jenazahnya karena dia bunuh diri. Orang yang nggak sholat itu mesti banyak yang menyolatkannya. Tapi itu setelah mati. Tapi sebelum mati boleh nenek mama atau pemangku adat bikin aturan, siapa yang nggak sholat jamaah ke masjid, jenazahnya tidak kami urus. Itu buat aturan begitu nggak ada masalah. Itu aturan ketika hidup. Tapi kalau dia mati nanti, mungkin satu orang untuk sebagai takdib dan pelajaran memang tidak kita selenggarakan jenazahnya. Dalam konteks mengajar atau memberi didikan kepada suatu masyarakat itu boleh. Nah, atau buat peraturan kampungnya. Peraturan kampung di sini, laki-laki yang nggak sholat jamaah ke masjid, kalau mati kami nggak mau datang ke rumahnya. Nah, itu tidak bertentangan dengan pemahaman tadi, karena pemahaman tadi bagi orang yang sudah meninggal, sementara aturan ini motivasi untuk sholat jamaah. Khair insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Allah. Talqin dari saya. Talqin itu harus berbahasa apa? Bahasa Arab atau berbahasa Indonesia. Karena takutnya yang sudah meninggal itu nggak ngerti bahasa Arab. Yang kedua tentang khomat tadi kan memang banyak ya, mau mulai khomat dia udah berjalan ke depan. Nah kita duduknya di saf pertama atau saf kedua udah rapat bisa. Itu kita tetap menunggu itu dulu atau ikut-ikutan. Bagusnya gimana sih? Jadi kayak yang enak kan? Udah banyak yang berdiri sampai itu satu bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Talqin tetap kita baca dalam bahasa Arab, karena orang meninggal itu pasti pandai bahasa Arab. Jadi kalau mau pandai bahasa Arab nggak belajar, meninggal saja langsung pandai. Karena redaksi hadisnya adalah kalau yang didatangi oleh malaikat itu adalah orang fasik, maka dia katakan la adri, saya tidak tahu. Nah, ada bahasa la adri. Maka sebagian besar ulama, semua orang meninggal tahu bahasa Arab, maka talqin pakai bahasa Arab. Kalau kita terjemahkan setelah membaca talqin itu lebih baik, supaya membawa suasana haru atau suasana ingat mati kepada orang yang hadir di sekitar kita. Itu gunanya juga boleh diterjemahkan. Yang kedua, perihal tentang kita sudah berdiri, berada duduk di saf pertama. Nah, iqamah dikumandang Allahu Akbar, yang lain berdiri di samping kita, samping di samping. Iqamah belum selesai, lagi iqamah panjang-panjang dibaca. Nah, kita ingatkan kembali, iqamah itu sunnahnya tadrij, cepat, enggak sunnah panjang-panjang. Nah, apakah kita berdiri atau kita duduk? Kalau kita duduk kita segan dengan orang berdiri, ini kenapa nih orang masih duduk? Nah, maka perlu kita kembali kepada satu konsep apa yang Nabi sabdakan, siapa yang takut atau khawatir dicaci maki oleh manusia, akhirnya dia mengikuti keinginan manusia tersebut, maka satu saat dia akan dicaci maki juga. Tapi apabila dia istiqomah dan sunnah, walaupun yang lain mencaci makinya, satu saat orang yang mencaci makinya akan Allah robah hatinya untuk mendekatinya. Maka perlu agama itu bukan dengan perasaan, agama bukan dengan adab istiadat, agama itu dengan sunnah suri tauladan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan dalam Al-Qur'an, kalau kalian
tidak mau mengikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan gantikan satu generasi yuhibbunallaha wa rasulahu wa la yakhafuna laumata laim. Orang yang betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya, di ujung dikatakan oleh Allah tidak takut celaan orang mencela. Kenapa Allah beri di ujungnya tidak takut celaan orang mencela? Ternyata untuk mencintai Allah dan Rasulnya harus menerima celaan orang mencela. Nah, itu cadar tradisi orang Arab, banyak debu di sana. Kenapa di Indonesia pakai cadar? Nah, itu nggak punya pisau cukur, jenggot dibiarin panjang, kayak kambing saja. Nah, itu ternyata rahasianya. Kenapa Allah kata di ujungnya yuhibbunallaha wa rasulahu wa la yakhafuna laumata laim. Orang itu cinta kepada Allah dan Rasul dan tidak takut celaan orang mencela. Ternyata untuk mencintai Allah dan Rasul harus menerima celaan orang mencela. Nah, itu orang-orang pakai daster. Nah, pakai terus. Kalau antum lepaskan gamis gara-gara ngomong orang pakai daster, kamu tidak akan pernah didekati oleh orang tersebut. Allah juga tidak mencintaimu. Tapi kalau antum tetap istiqomah dengan daster yang orang katakan itu gamis, maka satu saat Allah akan robah hati orang-orang mencaci itu untuk menyukainya. Maka istiqomah dengan sunnah, jangan khawatir dengan celaan orang mencela. Satu saat Allah akan robah hatinya untuk menyukainya. Insyaallah. Mohon maaf kalau ada salah dan juga. Subhanallah wa bihamdi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah.